Halo, sudah ada suara saya belum? Enggak, Pak. Sudah jelas. Biayanya lebih murah, Pak. Baik, terima kasih. Iya. Sudah Pak Krismanus. Kita masuk. Baik, terima kasih Bu Agnes, Bro Darwarto, Mas Heri, Mas Hendi, suster kami yang cantik, Suster Parmina, suster yang baik hati, Suster Margaret. Halo? Masalahnya kami paling bisa maju apa-apa. Kalau diculik Kami lanjutkan. Masih jelaskah suara saya? Ya, masih, Pak. Pak Sitohang dari pengurus yayasan, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati. Ini kurasa laptop yang salah ini. Pak Andreas, tolong di-mute-kan dulu speakernya, Pak. Pak Andreas Ginting. Baik, kami lanjutkan kembali. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu, pada pagi hari ini bersama kita ada saya sebagai moderator dan mewakili Kepala Sekolah Bapak Marula Menenggolan dan Ibu Hernita Sitompul sebagai instruktur dari SMP Santo Tomas I sesuai arahan dari DOP atau dari pengudi luhur yang kami minta tempuh hari supaya dari SMP Santo Tomas I ada 3 orang sehubungan dengan perpindahan tugas. Kemudian Pak Julpinsen mungkin masih dalam perjalanan karena ada urusan yang sangat perlu yang tidak bisa ditinggalkan. Ada urusan keluarga, mohon maaf untuk itu kepada Bapak Suster, pengurus yayasan kami. Ada hal yang sangat mendesak yang harus Bapak itu laksanakan. Baik Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, pada pertemuan kita tanggal 31 Oktober yang lalu, jelas bagi kita disampaikan oleh narasumber bertiga, bahwa diharapkan pada FGD 1 minimal ada gambaran dan sudah ada semacam cetak biru dari naskah akademik. Itu harapannya. Dan sudah berdiskusi kita mengenai hal itu dengan penjelasan yang saya kira sangat jelas dari ketiga narasumber pada tanggal 31 Oktober. Lalu kita lanjutkan pada tanggal 3 Oktober kita coaching. Kami ulangi, kita lanjutkan kembali pada tanggal 3 November yang lalu, hari Rabu yang lalu. Hari ini kita mengikuti FGD 1, 2, dan hari Sabtu kita lanjutkan dengan coaching, dengan kita sharing bersama, dan dalam hal ini kami sungguh bangga, kami sungguh apresiasi dari pengurus yayasan, kehadiran, perhatian, betullah apa yang disampaikan di awal, bahwa kami tidak berjalan sendiri, kami tidak dilepaskan oleh yayasan. Kami sungguh mengapresiasi itu, Suster, Pak Sitohang. Kami melihat kebersamaan kita pada pertemuan yang ke-5 ini. Yang ke-5 kalau dihitung keseluruhan. Baik Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati. Nah, sebelum kita masuk ke paparan dari masing-masing unit, mana tahu ada pengantar terlebih dahulu dari Bruder, Mas Hendi dan Mas Heri untuk pengantar sebelum kita masuk ke sesi diskusi ini. Kalau ada kami persilakan Bruder, Mas Hendi dan Mas Heri. Baik, saya dulu ya, Mas Heri, Mas Hendi. Silakan Bruder. Ya, Bruder, ya. Baik, saya singkat saja. Selamat pagi para suster, Bapak pengurus yayasan Don Bosco, Pak Sitohang,
Pagi, Suster Bruder. Margaret, Pagi, Bruder. dan Suster Pagi, Bruder. Minauli, serta Bapak Ibu kepala sekolah dan para fasilitator di ruang virtual ini. Selamat Hari Pahlawan untuk kita semua ya. Nah, ini hari ini Selamat 10 Hari November, Pahlawan. negara kita memperingati jasa para pahlawan untuk yang telah berjuang untuk meraih sebuah nilai kemerdekaan. Senjata itu salah satu pilihan, organisasi itu salah satu pilihan, belajar studi itu salah satu pilihan para pejuang, para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita juga bersama-sama akan merumuskan, men-sharingkan apa yang telah kita pahami dan diskusikan beberapa waktu yang lalu terkait dengan nilai dan keutamaan yang akan kita tanamkan untuk anak-anak. Kalau pahlawan dulu menanamkan roh semangat kemerdekaan, itulah yang membakar mereka rela mengorbankan jiwa raganya sehingga mencapai kemerdekaan. Nah, kita pun juga akan menanamkan nilai-nilai agar nilai-nilai itu merasuki jiwa, hati, sanubari, tenaga pendidik dan kependidikan, lalu para siswa kita sendiri, sehingga mereka hatinya berkobar-kobar di dalam mengekspresikan, mengaktualisasikan dirinya sebagai warga negara yang baik, cinta tanah air. Itu yang kita harapkan. Nah, semoga apa yang pastor, suster, Bapak Ibu semua telah temukan terkait dengan nilai-nilai inti yang ada di yayasan masing-masing, nilai inti yang ada di lingkungan sekolah, budaya setempat, itu semua menjadi bingkai yang baik, menjadi wadah yang baik untuk maju terus berjuang demi masa depan bangsa dan anak-anak kita. Salam merdeka. Terima kasih. Baik, terima kasih Bruder. Mas Hendy. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Suster, Bruder, Bapak, Ibu sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Pak Hendy. Saya mencoba mempertegas Pagi, apa yang Pak dikatakan Hendy. Bu Purwarto tadi, bahwa Sumatera Utara itu kan mempunyai sisi Kamangaraja. Di Panjaitan, Aha Nasution, lalu Keras Bangun, dan lain-lain. Pasti banyak sekali. Mohon maaf di mute sebentar Pak, ada distorsi suara. Maaf Pak, siapa ya? Oh ya. Gereja. Tadi pahlawan-pahlawan negara itu tidak hanya dari satu disiplin ilmu atau mengangkat senjata saja. Bisa bebas, banyak karya yang kita lahirkan, yang dilahirkan oleh bumi Sumatera Utara, yang telah melahirkan para pahlawan. Di Sumatera Utara pula kita mengenal Pastor Leo Houston. Ya. Lalu juga Monsinyur Anin Setu Sinaga, yang bagaimana beliau itu para misionaris dan putra daerah Sumatera Utara telah mencoba menginkulturasikan, mengharmonikan iman dengan kebudayaan. Perjuangan kita belum berhenti, maka dengan model program Luber ini, kita akan melahirkan pahlawan-pahlawan di masa depan. Selamat berjuang, terima kasih, dan tetap merdeka. Mari, selanjutnya Pak Heri. Baik. Ya, Terima kasih Mas Hendy. Berikutnya Mas Heri. Dipersilakan Mas. terima kasih Pak Krismanus. Selamat
pagi Pak Sitohang, selamat pagi Suster, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi Pak Heri. Selamat pagi Pak Mas. Saya pagi ini sangat excited dan berharap ada banyak kejutan di teman-teman semuanya. Benar, saya pengen ada banyak kejutan dan mari kita cari solusi dari kejutan-kejutan itu. Demikian Pak Krismanus, terima kasih. Selamat pagi. Sudah Pak. Nampaknya cukup Pak Krismanus dari saya. Pak Krismanus terlempar dari grup. Enggak ada, masih ada. Mana? Enggak ada. Tuh. Nah, baru muncul. Maaf sebelumnya, ini ada gangguan nampaknya, entah ruangan ini nanti mungkin saya harus pindah ini. Bruder, Mas Heri, Mas Hendi. Iya. Ulang masalah yang sama di ruangan ini. Iya. Baik, sudah kembali ke saya Mas Heri. Ya Pak, sudah ke Bapak. Baik, terima kasih Bruder Warto, Mas Heri dan Mas Hendi. Sebelumnya kami informasikan juga Ibu Derta Sinabang dari SMP RK Makmur tidak bisa hadir bersama kita karena sekolah tersebut sedang mengikuti akreditasi. Mereka tadi kemarin memberitahukan kepada kami, jadi mohon maaf untuk hal ini dan diwakili oleh Bapak Anton Sembiring yang memang sebagai instruktur. Baik Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, para narasumber kami yang baik hati, kemudian pengurus yayasan yang sangat kami banggakan. Mengingat pada tanggal 31 Oktober yang lalu, yang mendapat kesempatan terakhir menyajikan paparan mereka, mendapatkan waktu yang sedikit saja, maka untuk ada rasa berkeadilan, kali ini urutannya kita balik. Yang pertama nanti dari SMP RK Makmur, dan terakhir nanti baru ditutup oleh SMP Santo Thomas 3. Nah demikian saya kira tadi pengantar dari para narasumber sudah jelas. Sampai sejauh mana kita sudah merumuskan nilai-nilai inti. Nilai-nilai inti di sekolah, di lingkungan atau masyarakat sekitar, dan yayasan. Maka untuk ini kami persilahkan kepada SMP RK Makmur, Bapak Anton Sembiring, untuk menyampaikan paparannya bagaimana perkembangan dari nilai keutamaan yang sudah dirumuskan bersama di sekolah. Kami persilahkan kepada Bapak Anton Sembiring. Oke, terima kasih Pak Simarmata atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tapi saya cek mic dulu ya, kedengaran suara saya ya? Jelas Pak Anton, jelas. Oke. Selamat pagi brother, senang bertemu ya brother. Pak Heri juga, Pak Andi. Selamat pagi para pengurus yayasan, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Wakil Kepala Sekolah, instruktur ya. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa hari ini kami ada akreditasi, sedang berlangsung Zoom juga dengan tim asesor. Karena itu saya diutus oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai yang mewakili ya. Dan kebetulan nggak bisa juga ditambah orang lain lagi, guru yang lain. Jadi saya single pada kesempatan ini. Mohon maaf sebelumnya. Nah, baik Bapak Ibu. Terkait dengan yang disampaikan tadi mengenai core values, kami ingin share screen terlebih dahulu, ya, tapi tidak bisa ini saya lihat. Ada hasil yang mau kami share kita semua.
Coba lagi Pak, coba lagi. Sudah dirubah multiple. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Apakah sudah tiba di situ Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah kelihatan Pak. Sudah ya. Oke. Mungkin bukan hanya slide-nya ya, suara-suara juga kedengaran karena vaksin juga kami hari ini, vaksin 2. Tidak apa-apa. Apa-apa Pak, kami bahagia masih Pak. dengar dengan jelas. Ada kehidupan sekolah berarti. Oke. Kehidupan di sekolah. Iya, terima kasih Bruder, Bapak Ibu semua. Saya akan menampilkan hasil dari temuan-temuan kami mengenai core values yang telah kami hidupi, sedang kami hidupi, dan akan kami hidupi ke depannya. Nah, pertama-tama yang mau saya tampilkan untuk kita, langkah-langkah penggalian yang kami lakukan. Bagaimana kami bekerja untuk menemukan core values ini. Jadi kurikulum yang baru dan ditunjuk Suara kok mati ya Pak? Sinyal kurang baik. Sinyal di tempat Pak Anton kurang baik itu sepertinya. Budaya dan sejarah SMP RK lalu halo Bapak Ibu, kedengaran? Ini dengar Pak, ini kedengaran Halo? Pak. Tidak bisa Pak. Sudah. Halo? Silakan lanjutkan Pak Anton. Oh, saya kira terputus. Tadi sempat terputus memang. Oh, oke. Setelah itu kami mengadakan rapat ya penentuan core values di sekolah kami. Jadi hasil temuan-temuan itu kami bawa ke dalam rapat untuk kami diskusikan, bahkan diperdebatkan dulu bersama agar ketemulah sari-sari dari nilai-nilai yang kami temukan lewat 3 langkah itu. Nah, kemudian tim pengembang kurikulum membuat naskah ilmiah. Ya, ini langkah-langkah kerja kami yang pertama. Nah, kapan itu kami laksanakan? Pada hari Selasa 2 November 2021 kemarin, ya, tim pengembang kurikulum itu dibentuk oleh kepala sekolah dan saya ditunjuk sebagai ketua dari tim pengembang kurikulum itu. Nah, ini sekretarisnya, anggotanya. Nah, kemudian Bank Kurikulum mengundang rapat pembentukan tim kerja. Jadi 1 hari setelah dibentuknya tim pengembang kurikulum itu tadi, kami langsung mengundang rapat karena sudah mendapat aba-aba kemarin supaya langsung bekerja. Nah, kemudian kami bentuklah 3 tim tadi, wawancara, kajian budaya dan sejarah SMP RK Makmur Medan, lalu analisis kebutuhan. Jadi ada 3 tim kerja kami bentuk. Nah, kemudian pada Kamis sampai 7 November 2021, tim kerja melaksanakan tugasnya masing-masing. Memang pada waktu kami adakan rapat itu, sudah kami tentukan memang siapa-siapa saja yang akan menjadi target wawancara kami. Maka, tim ini sudah langsung menemui target-target tersebut. Ya, yaitu ada guru pensiun yang dijumpai, ada guru senior, komite sekolah, alumni, kemudian guru SMA Budi Muri 3 karena lokasi kita ini ada 2 sekolah Katolik, SMP Budi Muri 4 atau RK Makmur, dan di samping kami itu ada SMA Budi Muri 3.
kami mewawancarai ahli pendidikan, sering datang kemari, jadi kami manfaatkan juga. Halo, Pak Anton, nampaknya terlempar. Terlempar, Pak. Padahal luar biasa. Bentar, kita tunggu aja. Ya, kita tunggu. Bentar, kita tunggu sebentar. Ya, terlempar. Pak Hisik. Bagaimana jaringan di sana, Pak Hisik? Kita bawa headset, Glenn. Headset ada. Pinjamkan, Mbak. Pak Krismanus, kalau boleh izin kita tiga ya, Pak. Tiga sekolah biar menanggapinya satu keutuhan. Bagaimana, Pak, supaya nanti semua Halo, Pak Suharmato. untuk berbicara. Baik, Mas Indi. Ya. Halo, Pak Suharmato. Sudah stabil jaringannya, Pak? Pak Hisik. Halo. Ya, Pak. Kedengaran suara saya, Pak Suharmato? Kedengaran. Sebentar, masih kita tunggu Pak Anton Sembiring. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nampaknya belum masuk juga Mas Hendi Bruder. Mungkin ganti yang lain, Pak, biar waktunya ganti dulu dah. Anton nanti yang lain. Baik, kalau begitu nanti kita sambung dengan Halo. Halo. Nah, ini Pak Anton udah ini. Pak Anton masuk lagi. Iya. Karena sebentar ya Bapak Ibu, saya harus gunakan dulu paket saya. Iya, tadi terlempar. Harus keluar dari. Iya, mohon maaf sebelumnya. Gak apa-apa. Ya, oke. Apakah saya awali atau dari langkah yang ketiga ini? Langsung Karena ini hanya pengantar aja. Dilanjut. Oke. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Hari Kamis tanggal 4 sampai tanggal 7 kami langsung bekerja ya sesuai dengan tim yang sudah kami bentuk bersama. Jadi yang kami gali di sana adalah sampai di sini ya, sejarah. Karena kebetulan selama ini belum ada sejarah dari sekolah ini, bahkan belum terpikir sebenarnya untuk menyusunnya. Barulah kepala sekolah yang baru yang digantikan oleh Ibu Diarta Sinabang ini, mendiang, yang kemarin meninggal karena penyakit yang dia derita. Sudah ada ancang-ancang, tapi masih ada 2-3 paragraf yang tersusun. Itulah yang kami lanjutkan. Ya, dalam waktu yang sesingkat mungkin kami susunlah sejarah sekolah ini. Kemudian ada local wisdom, kearifan lokal yang ada di sekitar kami, ya berusaha kami temukan. Kami gali juga spiritualitas Santo Yohanes Bosco dan nilai-nilai Keuskupan Agung Medan. Karena berkat saran pastor juga, kalian kan berada di bawah Keuskupan Agung Medan. Jadi nilai-nilai keuskupan itu juga coba kalian lihat dulu. Karena bagaimanapun kita harus satu derap langkah dengan Keuskupan Agung Medan. Jadi kami juga gali nilai-nilai itu. Nah, kemudian tim C ini membuat suatu analisis kebutuhan tentang situasi anak didik, kebutuhan sekolah, dan lingkungan sekitar sekolah kita yang ada di sini. Nah, jadi ada berapa hari ini? Ada 3 hari mereka bekerja masing-masing. Nah, kemudian setelah itu tanggal 8, tanggal 8 terkumpullah nilai-nilai itu semua. Kami masuk, lalu kami kumpulkan nilai-nilai hasil temuan itu, maka kami temukanlah nilai-nilai Don Bosco ini ada seperti ini dia. Kreatif, mandiri, kekeluargaan, komitmen, empati, menghargai, jujur, bertanggung jawab, beriman, disiplin. Lalu nilai-nilai KAM yang kami temukan, menjemaat, mandiri, solider, bersaudara, misioner, dinamis, inklusif, rela berkorban, militan, loyal. Kemudian nilai-nilai sekolah yang sudah kami hidupi selama ini digabung dengan nilai-nilai budaya yang kami temukan melalui kajian-kajian. Itulah disiplin, jujur,
beriman, mandiri, kreatif, peduli lingkungan, bertanggung jawab, kekeluargaan, komitmen. Lalu hasil dari temuan wawancara yang orang yang sudah kami temukan itu tadi, kami dapat juga nilai-nilai dari sana, yaitu disiplin, keluargaan, beriman, peduli, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, gotong royong, semangat. Nah, inilah hasil temuan kami semua yang kami bawa pada hari Senin, ya, tanggal Februari 2021. Nah, lalu kami berdiskusi, kalau sebegini banyaknya nilai-nilai yang kita temukan, yang mana yang mau kita sorong, ya, yang mana mau kita tonjolkan, yang mau kita unggulkan, yang kita hidupi ke depan, maka sesuai dengan arahan yang kemarin, maka kami buatlah gabungannya, kami gabung dengan analisis kebutuhan tadi. Sambil kami gali juga sejarah, Bapak Ibu. Ternyata sekolah ini pernah mengalami jatuh bangun, pernah mengalami kejayaan, pernah mengalami masa-masa sulit, pernah mengalami penurunan secara berturut-turut setiap tahunnya, breakdown terus, sampai pada tahun 2018, sesuai dengan data kami di sini. Nah, berarti kami bukan hanya mengambil nilai-nilai pada zaman kejayaan, kami pergi juga pada abad ke-8 lah kita sebut. Mencoba untuk menemukan hidden values di sana. Nilai yang tersembunyi, bahkan nilai yang tenggelam. Apa yang membuat sekolah ini breakdown terus dari tahun ke tahun? Apa yang membuat kami sulit untuk bangkit? Nah, mungkin ada yang sudah tenggelam di sana, mau diangkat. Maka datanya di sini, ya puji Tuhan, untuk beberapa tahun terakhir ini, sekolah kita mengalami peningkatan dari jumlah siswa dari 187 menjadi 289. Jadi menemukan inilah kami, apa yang membuat kami bangkit, nilai-nilai apa yang sudah kami hidupi sehingga sekolah ini bisa kembali bergerak, kembali berjalan. Nah, kemudian kami gabunglah dengan daya dukung sekolah kami. Apa daya dukungnya? Rupanya sekolah ini disebut sekolah green, sekolah hijau. Karena lokasi kita ya lebih dari 1 hektar yang bisa lihat dengan segala sekolah estetis dibilang orang karena banyak bunga, banyak tumbuh-tumbuhan sekitar kita. Dengan sarana yang lengkap. Sumber dayanya apa? Guru-guru yang multi talenta. Jadi yang guru bahasa Inggris tapi sekaligus bisa dia bermain musik, begitu dia. Dan juga bersahabat dan solid. Nah, jadi dari hasil temuan nilai-nilai itu tadi semua, kemudian kami periksalah. Saya ingat kemarin kalau tidak salah Bruder mengatakan bahwa, atau Mas Heri mungkin, sekolah itu bukan hanya lembaga tapi badan, ya tubuh. Jadi kami periksa tubuh itu supaya nanti kami bisa memberikan suplemen. Kalau ada sakit kepalanya, kami berikanlah obat kepala, bukan obat perut. Nah, jadi setelah kami gabung, kami dapatlah nilai-nilainya. Ternyata ada yang berulang. Ada yang kreatif, muncul 3 kali, mandiri, muncul 4 kali, kekeluargaan, muncul juga 2 kali. Nah, jadi kami lihat apa yang sering berulang di tempat ini. Nah, setelah kami temukan ini apa yang berulang, digabung dengan kebutuhan itu tadi, akhirnya kami temukanlah core values untuk SMP RK Makmur. Kami sarikan dia, setelah kami peras, maka kami dapatlah, ini 3 pilar ini pilarnya Don Bosco, 3 pilar pendidikan Don Bosco. Ada religius atau agama, nalar, cinta kasih, atau amore bonezza, mungkin itu ya. Jadi dari bidang religius kami temukan beriman, jujur, nalar itu disiplin, sopan santun, komitmen, mandiri. Kemudian cinta kasih itu kekeluargaan, peduli lingkungan. Jadi ada 8 nilai yang sudah kami temukan sebagai core values di SMP RK Makmur Budi Muri 4 ini. Masih kedengaran saya Bapak Ibu? Masih Pak Anton. Halo? Lanjut. Terima kasih Pak. Nah, setelah itu kami habiskan juga beberapa waktu untuk memikirkan itu. Ya, bagaimana selama ini sudah dihidupi core values itu tadi, yang kami temukan itu tadi.
ternyata bukan barang baru. Karena dalam hal beriman itu tadi, kami memang merayakan perayaan Ekaristi yang diselenggarakan setiap bulan, yakni minggu pertama dan minggu kedua. Nah, yang kami gabung selalu ya, kadang-kadang kami misa bulanan itu bersama dengan SD Budi Muri 7, ini juga sekolah Katolik, dan SMA Budi Muri 3 adalah tetangga kami. Lalu setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu ada Lexio Divina, bacaan ilahi. Ada renungan singkat, kami manfaatkan sekitar 15 menit di sana. Tapi khusus di hari Sabtu, itu berbahasa Inggris, English Day kami sebut. Kemudian ada bacaan harian, sesuai dengan kalender liturgi kita. Kemudian ada doa Angelus setiap jam 12. Lalu ada BKSN, yang kami ikuti selalu, yang merupakan program gereja kami laksanakan di sekolah dalam bentuk membaca satu ayat kitab suci, merenungkannya, mendalami tema-tema yang diberikan kepada kami, kemudian juga membuat lomba BKSN yang melibatkan keluarga. Kemarin itu menyanyi baca kitab suci, doa tiap hari itu, siswa menyanyi bersama dengan ayah ibunya untuk menanamkan kekeluargaan itu tadi. Lalu ada retret rekoleksi yang dilaksanakan untuk peserta kelas 8. Biasanya retret dan rekoleksi ini kami tentukan dari sekolah apa temanya, supaya sesuai tetap dengan core values yang mau kami tanamkan di dalam diri anak kami. Nah, itu bagian beriman. Kemudian bagian kejujuran, siswa kami arahkan untuk setiap kali menemukan barang, entah itu berupa uang atau apapun itu, lalu diserahkan ke wali kelas, dan dari Make Center itu diumumkan untuk mencari siapa yang mempunyai barang itu, dan sekaligus kami apresiasi siapa yang menemukan barang itu. Kami juga menerapkan budaya malu menyontek, ya, ada budaya malu di sekolah. Kemudian mengembalikan setiap buku yang diambil, yang dibaca dengan bebas baca. Kebetulan di sekolah kita ini ada taman baca namanya yang dibangun oleh yayasan. Jadi di sana kami letakkan buku, setiap kali istirahat itu siapa saja boleh mengambil buku itu tanpa diawasi untuk menguji kejujuran. Karena kalau kantin kejujuran sulit dibuat. Jadi taman baca kejujuran lah kami buat. Kemudian ada bimbingan klasikal mengenai kejujuran. Setiap hari itu ada perwalian. Bahkan masa Covid ini itu ada 15 menit ya perwalian. Tujuannya sebenarnya sudah supaya para wali kelas itu bisa mengenal anak didik, bisa mengikuti perkembangan kasus-kasus dia. Tapi yang terutama sekali menanamkan kejujuran di dalam diri mereka. Jadi ada materinya itu kami buat. Kemudian mengangkat kejujuran sebagai tema amanat upacara bendera. Jadi upacara bendera itu pun kami tentukan sudah temanya. Apa-apa saja tema yang akan menjadi amanat oleh pembina upacara. Lalu disiplin tadi. Nah, disiplin di sekolah kita ini penerapannya, kebetulan guru itu hadir paling lama pukul 7.15, pukul 7:05 ya, pukul 7:05, yang diawali nanti briefing pagi, supaya ada orientasi yang tetap ya, dari kepala sekolah ada briefing pagi selama 5 menit, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama. Ini masih di ruang guru ini, belum melibatkan siswa. Jadi setiap pagi itu guru-guru itu dipimpin oleh kepala sekolah melakukan briefing pagi selama 5 menit untuk mengingatkan hal-hal yang perlu, lalu ditutup dengan doa. Nah, apabila hadir tidak sesuai dengan tepat waktu, maka guru maupun siswa tidak diizinkan untuk masuk ke area sekolah selama 2 jam pelajaran. Nah, setelah itu nanti anak-anak yang terlambat itu mendapat bimbingan konseling dari BK. Jadi kami itu pada pukul 7.20, kalau masa normal kemarin itu, gerbang itu langsung ditutup. Mau kepala sekolah, mau guru, tata usaha, karyawan, tenaga kependidikan, siswa itu berada di luar selama 2 JP. Ya. Memang awalnya menimbulkan pro kontra, tapi begitu mendapat apresiasi kuat dari orang tua, akhirnya Bapak Ibu, apakah boleh saya potong? Halo? Kenapa Pak? Kebetulan saya dipanggil untuk giliran saya oleh tim asesor lewat Zoom. Gimana ini ya? Baik, nanti kita lanjut lagi Pak Anton. Silakan Pak. Silakan. Begitu ya Bruder, karena mereka sedang akreditasi sekarang.
Ya, baik. Terima kasih Pak Anton. Nanti kita lanjutkan kembali, Pak. Oke, silakan dulu ikuti apa yang disarankan oleh asesor. Iya, enggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan dengan SMP Budi Murni 3. Bapak Hisik Simbolon atau yang mewakili, kami persilakan. Silakan Pak Hisik. Ya. Baik, terima kasih Pak Simarmata. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi untuk Ruder, Suster, dan narasumber kami Pak He dan Pak Hendi, juga Pak Sitohang. Dari SMP Budi Murni 3, berkaitan dengan topik yang hari ini sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yang mau saya sampaikan tidak jauh beda, ya, tidak jauh beda dengan apa pertemuan minggu yang lalu. Jadi begini, untuk penentuan apa namanya core value di SMP Budi Murni 3 sama seperti yang sudah pernah kami sampaikan. Yang pertama adalah kami mengamati atau mencermati visi misi pengurus yayasan kita. Kemudian yang kedua kami kaitkan dengan visi misi sekolah kita yang sudah berlangsung selama ini. Atas dasar itu dikaitkan juga dengan nilai-nilai Santa Don Bosco. Setelah itu kami kaitkan lagi dengan pengamatan para Bapak Ibu guru yang sudah senior di sekolah kita. Kira-kira dulu ya 10 tahun yang lalu bagaimana ya budaya di sekolah kita ini, atau 15 tahun yang lalu pas hebat-hebatnya siswa itu, apa kira-kira ya nilai kelebihan yang ditampilkan pada saat itu. Semacam itu beberapa pertanyaan lah disarankan atau disampaikan kepada para bapak dan ibu yang sudah senior, sudah lama di situ, hampir mau pensiun. Terus kalau memang berkaitan dengan visi sekolah kita, SMP Budi Murni 3, kan di sana ada pembentukan manusia muda yang berkarakter, cerdas, dan cinta belajar. Seperti itulah visinya kan Bapak Ibu. Jadi kalau dikaitkan memang dengan core value yang selama ini kita bangun, ya hampir saya kira rata-rata hampir setiap sekolah soal disiplin, cinta kasih, apalagi namanya Katolik, sopan santun diajarkannya itu kan, dan lain-lain nilai-nilai atau core value yang nilai-nilai yang dianut Don Bosco terutama. Itu pada umumnya kita menerapkan itu sebagai apa namanya buktinya bahwa memang di sekolah kita itu ditanamkan tentang karakter. Di visinya sudah ada tercantum seperti itu. Tapi balik lagi ke awal sebagai apa namanya, mengapa sampai menggali lagi kembali tentang core value atau nilai-nilai yang perlu ditanamkan. Halo, kedengaran suara saya Pak? Pak, halo? Lanjut Pak. Oh iya. Lagi-lagi dengar jadi Pak Simbolon, dengar. Iya. Kalau misalnya kembali ke awal misalnya tentang karakter atau core value yang sudah ditanamkan selama ini, mungkin dalam prakteknya sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu pernah atau tidak jarang ini ya, kalau di sekolah misalnya soal apalah kebersihan lah misalnya, atau cinta lingkungan lah, soal kebersihan lebih khususnya. Ketika di sekolah si anak ketika ada guru mau mengutip sampah, tidak membuang sampah dengan sembarangan. Tetapi kalau kita lihat misalnya, jangankan dulu di lingkungan masyarakatnya atau di rumahnya saja pun, pasti ada perbedaan. Jadi ada dua karakter yang berbeda, dengan konteks yang berbeda juga kan. Jadi kalau kita amati memang, penanaman core value yang selama ini, yang sudah kita masukkan di dalam apa namanya visi sekolah kita, dengan misi sekolah kita, belum bisa sampai mendarah daging. Belum bisa sampai mendarah daging. Artinya begini, Bapak Ibu, ketika si anak itu ke sekolah, ya beda value-nya atau beda sikapnya, beda karakternya ketika dia berbeda tempat, katakanlah di masyarakat lah misalnya, atau di rumah misalnya. Jadi di rumah pun kadang-kadang misalnya
berdasarkan laporan dari orang tua misalnya, di rumah itu jauh lebih susah diatur orang tuanya daripada diatur gurunya. Berarti itu kan core value atau apa namanya, core value yang ditanamkan selama itu adalah tanggung sebenarnya, tanggung. Terus soal seperti yang disampaikan tadi dari unit yang lain oleh Pak Anton soal retret, ada 3 hari itu misalnya kan retret, kedengaran soal retret misalnya. Jadi di situ pun memang ada ditanamkan core value, tapi retret itu berapa hari? Kan paling 3 hari, 2 hari, 3 hari. Habis itu udah semu 2-3 hari memang setelah pulang dari retret itu ya masih nampak perubahan yang nyata memang kan. Tapi setelah itu tidak berlanjut terus. Kenapa tidak berlanjut terus? Memang karena memang core value atau karakter yang ditanamkan selama ini adalah terpotong, belum masuk dalam kurikulum gitu. Jadi artinya bukan semua guru menanamkan core value itu, karakter itu. Kalau misalnya dipilih tentang cinta kasih misalnya, ya mungkin hanya Bapak Ibu guru kami yang mengajarkan itu kan, dalam prakteknya, dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah. Jadi berkaitan dengan topik hari ini memang di antara sekian banyak core value atau nilai-nilai yang kami pilih berdasarkan langkah-langkah yang kami buat di unit sekolah kami, ada beberapa nanti core value yang kami pilih atas pertimbangan ya seperti yang tadi Bapak Ibu, bisa dari sejarah sekolah, bisa dari wawancara dari orang tua pun ada, dari tokoh-tokoh yang memang pernah terlibat langsung di sekolah kita pun ada, dikaitkan juga dengan nilai-nilai Don Bosco tadi, kemudian visi misi sekolah, dan juga dikaitkan juga dengan visi misi yayasan. Jadi kami fokuskan Bapak Ibu di antara sekian banyak nilai-nilai core value itu atau nilai-nilai keutamaan itu, kami pilih lebih fokus melihat situasi dan kondisi yang pada saat katakanlah dampak dari pandemi COVID yang 2 tahun berlalu ini, karakter manusia itu, anak-anak itu sudah hampir tidak tidak pernah dibimbing, dibina lagi secara langsung oleh kita Bapak Ibu guru. Maka kami fokuskan sebenarnya adalah di antara sekian banyak core value itu adalah sopan santun yang lebih nyata nampak, kemudian cinta kasih dan religius. Yang 3 itu sementara yang bisa kami pilih, mudah-mudahan nanti yang 3 ini ditanamkan oleh semua Bapak Ibu guru yang tentunya nanti adalah core value ini nanti dimasukkan dalam semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran dan memang diterapkan setiap mengajar gitu. Jadi dia tidak terputus-putus. Jadi inilah yang kami pilih untuk sementara, menunggu masukan-masukan nanti dari Bapak Ibu atau bruder dan narasumber. Sopan santun, cinta kasih, dan religius. Yang 3 ini mudah-mudahan bisa kami terapkan, guru-guru pun bisa menghidupinya dalam proses pembelajaran, dalam kegiatannya sehari-hari, kemudian bisa ditularkan kepada anak-anak didik kita. Sehingga mereka memiliki core value yang 3 ini yang paling menonjol di antara core value yang lain. Memang kalau namanya core value memang nilai-nilai yang baik, apalagi dikaitkan dengan nilai-nilai Don Bosco itu ya, banyak sekali itu memang. Tapi di antara sekian banyak itu kami lebih fokuskan yang di antara yang 3 ini. Soal teknisnya pemilihan ini kemarin sudah kami jelaskan ya, pemilihan core value atau nilai-nilai yang mau kami tanamkan atau kami masukkan nanti di dalam pengembangan kurikulum di SMP BEM 3 ini adalah sopan santun, cinta kasih, dan religius. Itu masih yang lebih fokus kira-kira. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Halo Pak Syarmata. Baik, terima kasih Bapak Hisi Simbolun. Sopan santun, cinta kasih, dan religius. Itu nilai keutamaan yang akan dikembangkan. Kemudian berikutnya SMP Budi Murni 1. Satu Pak Don Siaga, silakan. Ya Pak, siap. Halo Pak, tes suara dulu. Mungkin terlalu berdekatan itu Pak John dengan
yang peserta yang lain, makanya jadi double suaranya. Sekaligus juga kami informasikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah untuk mengirimkan kalau ada presentasi yang mau ditampilkan, dikirim dulu sebaiknya di ruang chat supaya bisa dilihat oleh Mas Hendy, supaya sempat dianalisa kemudian ataupun Mas Heri ataupun Bro Dewarto. Demikian kami kembalikan, kami lanjutkan kepada Pak John Sinaga atau Pak Andreas. Iya Pak, selamat siang. Bagaimana Pak dengan suara kami, bisa didengar Pak? Bisa. Sedikit lebih baik, sudah lebih baik. Baik, silakan lanjutkan Pak. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak, Ibu, Bruder, Suster, dan kita semuanya. Kami dari SMP Budi Murni 1 ingin menyampaikan apa saja yang sudah kami lakukan. Yang kami sudah lakukan, bahwasanya juga tidak jauh beda dengan sekolah yang sudah menyampaikan materinya. Yang pertama adalah membentuk tim. Tim yang kami sudah buat belum berupa tim kurikulum, tetapi masih tim kecil. Tim kecil yang kami maksudkan, yang pertama adalah tim untuk wawancara. Tim wawancara ini adalah untuk mewawancarai pertama mantan kepala sekolah yang pernah kepala sekolah di SMP Budi Murni 1. Yang kedua adalah alumni. Yang ketiga adalah alumni yang anaknya ada sekolah sekarang aktif di SMP Budi Murni 1. Baru yang ketiga adalah orang tua yang anaknya sedang aktif sekolah di SMP Budi Murni 1. Baru yang selanjutnya adalah siswa yang masih aktif. Dan kemudian adalah guru yang purna bakti. Dari hasil wawancara, kami bisa menemukan beberapa hal, akan tetapi dari beberapa hal ini, banyak diantaranya yang bersama. Apa-apa saja pada saat itu yang dilakukan di sekolah, sehingga pada tahun 1900-an Maaf Pak John, sepertinya terganggu jaringan. Halo? Halo Pak John? Bisa dilanjutkan Pak Andreas? Halo? Sudah keluar. Saya kira kita lanjut dulu dengan SMP Budi Murni 2. Budi Murni 2 nanti kita lanjutkan setelah masuk kembali Bapak John dari SMP Budi Murni 1. Persilakan Budi Murni 2. Terima kasih Pak Sumarmada. Selamat pagi buat kita semua. Bapak Hasan, Suster, terlebih-lebih narasumber kami, Dewarto, Mas Hendy dengan Mas Heri, dan rekan-rekan suaranya sekalian.
Halo Pak Ramson, suaranya menggema. Iya Pak. Suaranya agak menggema. Berulang. Cabut aja. Sebentar Pak ya. Oke Pak, bisa dengar suara saya Pak? Begitu lebih baik. Halo Pak. Ya, bisa Bapak. Memang Seperti sinyalnya itu lebih agak baik, buruk. Pak ya. Ya, bisa. Oke, sebelumnya Pak, saya mohon izin Pak, untuk kepala sekolah menyampaikan materi core value yang sudah kami eksplorasi dan bagaimana progresnya akan kami sampaikan. Mohon kepada Ibu Dina ataupun yang bertugas untuk kiranya dapat memberikan saya hak untuk share screen. Tapi sebelumnya Mas Hendy dengan Ruder Warto itu filenya sudah kami kirimkan. Sudah terima ya Mas ya? Ya, betul. Sudah. Oke. Terima kasih. Saya share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Suster, Ruder? Sudah, Pak Ramson. Silakan lanjutkan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu. Seperti yang telah dibicarakan di pertemuan sebelumnya, ataupun di tahap-tahap sebelumnya pertemuan dengan narasumber, langkah awal untuk menggali core value atau nilai-nilai budaya di sekolah itu yang pertama adalah membentuk tim pengembang kurikulum. Jadi Bapak Ibu, tim kami ini dia Pak Situmorang, Pak Kasih sebagai penanggung jawab, Pak Mario sebagai struktur, saya sendiri anggota dan Bu Renung sebagai anggota. Jadi moto kami Bapak Ibu, one for all for one. Satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi pada prinsipnya menyatu dalam kerja untuk menggali core value. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya yang ingin kami sampaikan pertama yang mengenai profil sekolah. Secara singkat, sekolah SMP Budi Medan itu didirikan tanggal 9 Januari 1978 dengan SK Kemdikbud Provinsi Sumatera Utara nomor 36 garing 05 titik. Awalnya sekolah ini dipimpin oleh Pak Mula Sitepu dengan jumlah kelas 5 kelas, jumlah siswa keseluruhan 244 orang. Nah, hingga saat ini Bapak Ibu, kelas yang ada di sekolah kami 21 kelas dengan jumlah siswa 655 orang. Oke, di bawah kepemimpinan Bapak Kasli Situmorang SPD. Yang perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu, sekolah kita SMP Budi Medan untuk di daerah Simalingkar ini merupakan sekolah favorit di daerah sekitar kita. Nah, ini dibuktikan atau ditandai dengan banyaknya jumlah siswa kita atau tingginya animo masyarakat kepada kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, kepala-kepala sekolah yang pernah memimpin, tadi seperti yang disampaikan dimulai dari Pak Mula Sitepu, periode tahun 1990 sampai 1996. Yang kedua, Pak Dr. Andus Menteri Ginting, tahun 96 sampai 2001. Yang ketiga, Pak Dr. Andus Martis Tarigan, tahun 2001 sampai tahun 2002. Yang keempat itu dipimpin oleh Dr. Andus Bantu Ketaren 2002 sampai 2018. Kemudian yang sedang berjalan itu oleh Pak Kasdi Situmorang 2018 sampai 2022 masa pensiun. Baik Bapak Ibu, yang pertama ini akan kami sampaikan, yang pertama itu tadi sudah dibahas tentang
profil sekolah menyangkut dengan kepala sekolah, sekarang menyangkut filosofi identitas sekolah. Jadi di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu, boleh saya katakan bincang-bincang, Budi Murni. Jadi pemikiran Budi Murni ini apalah yang menjadi filosofinya, ini juga kami telusuri Bapak Ibu. Dari buku Kenangan Yayasan Perguruan Katolik Budi Murni tahun 1986. Kemudian ada juga logo Yayasan Budi Murni. Nah, Bapak Ibu, setelah kami baca, nah ternyata Budi Murni itu memiliki makna bahwa kecerdasan itu tidak menempati urutan yang paling penting, tetapi berbudi murni. Berbudi murni yang dibarengi dengan kecerdasan. Nah, ini dia Bapak Ibu rekaman bukunya. Nah, kemudian pesan yang disampaikan di dalam logo Budi Murni, Warait Altiora, yang artinya carilah, kejarlah cita-cita yang lebih tinggi. Mencari yang lebih tinggi tentunya termasuk mencari yang lebih murni. Dengan demikian, Warait Altiora dapat juga diartikan atau diterjemahkan, carilah yang lebih murni atau carilah budi yang lebih murni. Oke Bapak Ibu, budi murni tentunya bukan dengan sendirinya jatuh dari langit, bukan seperti dapat durian runtuh. Murni adalah suatu cita-cita yang harus selalu dicari dan diperjuangkan. Cita-cita yang mau kita capai sudah jelas dari makna yang terkandung dalam nama yayasan. Jadi nama Yayasan Budi Murni sebelumnya, sesuai apa yang disampaikan di bukunya adalah Yayasan Padmanaba, yang kemudian berganti nama dengan Yayasan Perguruan Katolik Budi Murni, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Nah, Bapak Ibu, inilah dasar pemikiran nama Budi Murni. Jadi mengedepankan budi murni yang berbudi murni yang cerdas. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, visi misi sekolah SMP Budi Murni 2, visinya terwujudnya pelayanan pendidikan yang membanggakan masyarakat, yaitu berdisiplin, berkualitas yang didasarkan atas iman dan takwa, sehingga mampu menjadi idola bagi masyarakat. Misi, mempersiapkan anak didik agar berdisiplin, berkualitas, unggul sesuai dengan tuntutan kurikulum SMP, sehingga mampu bersaing melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, mempersiapkan anak didik agar memiliki keterampilan yang tangguh, serta siap diterjunkan ke dunia lapangan kerja. Yang ketiga, membina dan menumbuhkan nilai-nilai moral religius agar memiliki cinta lingkungan, toleransi, dan rasa persaudaraan yang kuat. Moto, semua mendidik, menvisi yang di dalamnya juga terkandung nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai budaya lainnya. Baik Bapak Ibu, sampel atau narasumber yang kami libatkan dalam pengembangan kurikulum berbasis budaya SMP di lingkungan SMP Budi Murni Medan. Sebagaimana yang disampaikan pada saat pertemuan lalu, kalau salah mohon dikoreksi Bapak Ibu, khususnya Bapak ataupun suster pengurus yayasan. Kalau itu kemarin fokus dulu ke lokasi atau budaya lokal, nanti dari yayasan, kalau nggak salah saya tinggal melengkapi atau sebagai pengayom, kemudian khususnya di
melibatkan lingkungan internal dan eksternal. Untuk dari internal itu yayasan, dalam hal ini juga keuskupan kita, kemudian mantan kepala sekolah, kemudian guru senior. Untuk eksternal orang tua siswa, alumni, kemudian pemerhati pendidikan. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, Suster, Bruder, Bapak narasumber kami, yang sudah kami laksanakan di sini untuk mengambil atau mengumpulkan data itu dari guru senior dan orang tua siswa. Progresnya masih sebatas itu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan bisa semua rangkum, baik dari lingkungan internal lainnya maupun eksternal lainnya. Berikutnya metode pengumpulan data, pengembangan kurikulum berbasis budaya SMP Budi Budiman Medan. Bapak Ibu, kami menggunakan metode wawancara, ini nanti arahnya ke mantan kepala sekolah, langsung wawancara, visitasi mungkin ke rumah masing-masing. Kemudian juga ke pemerhati pendidikan, yang mungkin dekat dengan kita, khususnya akademisi dari yayasan kita, Katolik. Kemudian kuesioner ini kami arahkan ke orang tua siswa dan guru-guru senior. Bapak Ibu, Bruder, Suster, inilah format kuesioner yang sudah kami bagikan ke orang tua siswa. Instrumen, tapi sebelumnya Bapak Ibu, apa perlu saya bacakan instrumennya? Bruder, Suster? Boleh Pak, sebagian untuk... Boleh Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk kuesioner untuk orang tua siswa, nama responden, orang tua siswa, orang tua dari, nama siswa, kelas berapa, alamat, dan nomor handphone. Nah, kemudian yang pertama instrumennya adalah, bagaimanakah pendapat Bapak Ibu orang tua siswa kami tentang kualitas pelayanan tenaga pendidik, guru, dan kependidikan, pegawai, karyawan, dan satpam SMP swasta Katolik Budi Budiman Medan selama ini. Pilihannya Bapak Ibu ada sangat baik, ada sedang, ada kurang. Kemudian ada penjelasan atau saran yang membangun. Oke, yang kedua, apa harapan orang tua siswa-siswi kami terhadap sekolah SMP swasta Katolik Budi Budiman Medan? Yang ketiga Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu orang tua siswa kami, sejauh manakah tingkat perkembangan, pengetahuan, keterampilan, dan karakter anak didik kita yang dapat Bapak Ibu amati? Penjelasan. Yang keempat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu orang tua siswa-siswi kami jika anak didik kita tidak dapat menguasai bahasa ibu ataupun bahasa daerah? Penjelasan. Yang kelima, menurut Bapak Ibu orang tua siswa-siswi kami, pentingkah budaya daerah diterapkan dalam kegiatan sekolah? Penjelasan. Demikianlah kuesioner diisi dengan tujuan untuk membantu sekolah dalam pengembangan kurikulum, sehingga dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Medan, tanggal, bulan, tahun, responden ditandatangani. Baik Bapak Ibu, ini format kuesioner untuk senior. Kalau yang tadi untuk orang tua siswa Bapak Ibu. Identitas, nama guru, PMT tugas, alamat, nomor HP. Instrumennya nomor 1, bagaimana perkembangan pesta Katolik Budi Budiman Medan di tengah-tengah masyarakat saat ini? Pilihannya sangat baik, sedang, kurang, dijelaskan. Instrumen yang kedua, menurut Bapak Ibu, nilai-nilai positif apakah yang pernah tumbuh, berkembang, dan membudaya di unit SMP swasta Katolik Budi Budiman Medan? Dan apa dampaknya bagi lingkungan sekolah dan masyarakat?
Instruksi ketiga, apa harapan Bapak Ibu guru terhadap pengembangan sekolah SMP swasta Katolik Budi Medan ke depan? Dijelaskan. Keempat, menurut Bapak Ibu guru, nilai-nilai apakah yang harus ditumbuh kembangkan dan dibudayakan di unit SMP swasta Katolik Budi Medan untuk menghadapi arus perkembangan zaman? Penjelasan. 5. Menurut Bapak Ibu, model pendidikan seperti apakah yang dibutuhkan saat ini? Dijelaskan. Kemudian demikianlah kuesioner ini diisi dengan tujuan untuk membantu sekolah dalam pengembangan kurikulum sehingga dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan, medan, tanggal, bulan, tahun, responden ditandatangani. Baik Bapak Ibu, Suster, Bruder, teknik distribusi kuesioner pengembangan kurikulum berbasis budaya. Untuk orang tua siswa, sifatnya metode representatif perwakilan. Jadi Bapak Ibu, Bruder, Suster, setiap kelas dibagi 2 kuesioner. Jadi jumlah kelas yang ada 21 kelas dikali 2 kuesioner, totalnya 42 kuesioner. Untuk guru-guru senior, metodenya tetap representatif atau perwakilan. Setiap guru dibagi 1 kuesioner. Jumlah guru senior kita ada 8 orang kali 1, jumlah totalnya 8 kuesioner. Baik Bapak Ibu, inilah sampel orang tua yang menjadi sasaran distribusi kuesioner kita. Masing-masing setiap kelas 2 orang. Oke, yang tadi Bapak Ibu kelas 7, yang ini kelas 8, yang berikutnya kelas 9, yang 96, 97. Nah, ini masih dalam proses Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang menjadi sampel guru untuk pengembangan kurikulum berbasis budaya, ada Ibu Pesta Pengantin. Tempenya 3 Juni 1995. Ketiga, Ibu Marheni Kaban, SAG, tempenya 12 September 1989. Keempat, Ibu TK Situmorang, tempenya 20 September 1995. Berikutnya yang kelima, ada Pak Pardamaian Silalahi, tempe 17 Juli 1995. Kemudian ada Ibu Tani Sitorus, tempe 21 Juli 1997. Ketujuh, Ibu Dina Utapea, tempe 1 Maret 1997. Terakhir, 8 Ibu Eli Selena Ginting, tempe 15 Juli 1990. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, untuk guru-guru senior kita bagi kuesioner. Jadi kita juga melakukan yang namanya pengarahan Bapak Ibu terkait bagaimana teknis petunjuk pengisian kuesioner. Nah Bapak Ibu, Bruder, Suster, ternyata Bapak Ibu di sini juga mereka terjadi interaksi, berdiskusi tentang nilai apa yang tumbuh di sekolah ini. Dan diskusinya juga boleh dikategorikan sangatlah ke kuesioner. Baik Bapak Ibu, ini dia kuesionernya Bapak Ibu yang sudah diisi oleh Bapak Ibu guru. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini dia masing-masing kuesioner dari gurunya. Kita ambil hanya 2 kuesioner saja Bapak Ibu ya. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu, untuk kumpulan sampel rekaman kuesioner siswa, ini dia Bapak Ibu. Nah, ini masing-masing kelas kami ambil rekamannya 2 Bapak Ibu. Kelas 7 2, kelas 8 2, kelas 9 2, jumlahnya 6. Baik Bapak Ibu, setelah kami menganalisa data-data yang masuk dari kuesioner orang tua siswa dan dari para guru senior,
termasuk juga Bapak Ibu dari buku profil Bu Murni yang sudah saya tampilkan tadi. Dari buku profil Bu Murni, nilai yang harus kami pedomani, tumbuh dan berkembang dan membudayakan, harus dibudayakan maksud saya, itu adalah berakal budi yang murni, yang cerdas, dengan meneladani Kristus melalui guru sebagai penunjuk jalan. Jadi ini juga sejalan dengan apa yang menjadi nilai-nilai yang sudah kita pedomani selama ini, yaitu guru adalah wasi dan di. Kemudian dari kuesioner guru, nilai-nilai yang diharapkan untuk ditumbuh kembangkan dan dibudayakan di sekolah yang pertama religius, disiplin, gotong royong, hubungan sosial, kekeluargaan, kreativitas. Yang berikutnya Bapak Ibu, Bruder, Suster, dari kuesioner orang tua, nilai-nilai yang mereka harapkan tumbuh dan berkembang di sekolah adalah religius, jujur, disiplin, kreatif, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat, peduli lingkungan, tanggung jawab, menghargai perbedaan. Dalam sisi budaya yang sedang tumbuh, berkembang dan membudaya. Jadi ini juga nanti menjadi studi banding bagi kami ataupun evaluasi dengan nilai-nilai yang masuk tadi dari buku profil Budi Murni, dari kuesioner orang tua siswa dan juga dari kuesioner guru-guru senior. Jadi setelah kami analisis Bapak Ibu, Bruder dan Suster, nilai-nilai yang sedang tumbuh, berkembang dan budaya di SMP Budi Murni Medan. Pertama, disiplin. Substansinya Bapak Ibu atau konkretnya disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin protokol kesehatan. Nah, kalau disiplin waktu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini sudah membudaya dari pribadi-pribadi personel SMP Budi Murni 2. Kemudian disiplin berpakaian juga demikian. Kemudian disiplin protokol kesehatan, ini keterkaitan dengan masa pandemi saat ini, juga sudah dibudayakan untuk membudayakan 4M. 4M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari keramaian. Yang berikutnya Bapak Ibu, religius. Religius ini ada ibadat pagi atau renungan setiap pagi oleh para guru yang sudah ditugasi oleh Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan renungan sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian 2 Angelus jam 12 siang. Kemudian 2 pulang. Yang ketiga, cinta kasih. Peduli sosial. Ini yang difasilitasi oleh organisasi OSIS. Apabila contohnya ada siswa kita yang berduka, maka kita wajib mengunjungi siswa yang mengalami kemalangan tersebut. Kemudian STM, Serikat Tolong Menolong juga ada di unit kita. Ini juga sebagai sarana untuk saling menolong dalam suka maupun duka, maka kita semua unit, semua personel SMP Budi Murni 2 memberikan ucapan selamat apabila kabar sukacita dan menyampaikan salam turut berduka cita apabila ada kemalangan. Kemudian cinta perbedaan, karena memang pada prinsipnya warga sekolah kita ini multikultural, terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Batak Toba, Karo, dan Simalungun. Kemudian komunikasi.
Komunikasi tentunya berkaitan dengan bagaimana untuk menyatukan persepsi dalam hal peduli sosial, tentang perbedaan. Yang keempat, responsif. Sarana pembelajaran, konfliknya Bapak Ibu, sarana pembelajaran yang mengikuti perkembangan. Di fokus setiap kelas itu sudah ada. Pelatihan guru-guru dalam penggunaan ID juga terkait dengan persiapan menghadapi masa pandemi ini. Sebelumnya juga ini sudah dilakukan. Kemudian fasilitas internet di ruang guru, Kepsek, dan TU. Sekian kira-kira Bapak Ibu, Suster, itu yang bisa kami sampaikan terkait masalah progres penggalian nilai-nilai yang sudah kami lakukan. Hasilnya masih seperti ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa ke depan kami lengkapi lagi. Dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator Pak Simarmata. Baik, terima kasih Bapak Ramson Sijabat dari SMP Budi Murni 2. Kami kembalikan kepada Pak Anton Sembiring, sudah bisa dilanjutkan Pak. Silakan Pak Anton Sembiring.